Nah, kembali. Fasa'aluni, maka silahkan engkau meminta kepadaku, fa'ataitu kulla wahidin, maka aku akan berikan permintaan itu kepada masing-masing. Mana kosodali kami ma'ingdi, dan permintaan itu yang ketika aku berikan kepada kalian, mana kosodali kami ma'ingdi, tidak akan mengurangi apa yang aku miliki, kata Allah. Kalau kita kan berpikirnya kita punya uang 100.000 dipinta 20.000, tinggal 80.000. Ketika Allah diminta, mana kosong memang mual ngurangan. Ketika semakin banyak diminta, itulah yang Allah suka. Bedana jeung urang tibalik. Urang mas semakin banyak diminta, semakin bosen. Allah mah semakin banyak diminta, semakin suka. Dan cek Allah dalam hadis qudsinya, ketika kau meminta sebanyak apapun yang kau minta, mana koso zalika mimma indi, maka tidak akan pernah mengurangi apa yang ada dalam diriku, kata Allah. Akhir dari hadis yang pertama, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innama hiya a'malakum, innama hiya a'malukum, sesungguhnya itu semua amalan-amalan kalian, uhsiha lakum, aku akan menghitung amal-amalan kalian, summa uwafikum, kemudian kami sempurnakan amalan-amalan kalian. Faman wajadal khair, barang siapa yang menemukan amalan itu adalah amalan kebaikan yang kita kerjakan, maka falyahmadillah, hendaklah kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah ketika Allah masih memberikan kemampuan kepada kita untuk bisa mengerjakan amalan-amalan kebaikan. Wa man wajada ghaira dalik, tetapi ketika kita belum bisa menemukan amalan kita baik, fala yalumanna, maka janganlah kita juga mencela diri kita sendiri. Karena hidup memang berproses. Ya, ketika kita belum bisa melakukan amal kebaikan, maka kita berproses untuk bisa melakukan amal baik itu. Ibu dan Bapak yang saya hormati, satu lagi hadis yang kedua, azajani bihi al-alamah as-sayyid Ahmad al-Mursafi ba'da an azajani bihi as-sayyid Abdul Wahhab bin Ahmad Farhat asy-Syafi'i an masyayhi musalsalan bil awaliyah ila Abdullah bin Amr bin As anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kedua redaksinya adalah ar-rahimuna yarhamuhumur rahman tabaraka wa ta'ala irhamu man fil ardi yarhamkun man bis sama. Hadis yang kedua, ar-rahimuna, orang-orang yang mengasihi, orang-orang yang menyayangi, orang-orang yang mencintai. Yarhamuhumur rahman, maka Allah pun yang maha rahman, tabaraka wa ta'ala, yang maha agung dan maha luhur, akan mencintai, akan mengasihi orang yang senantiasa mencintainya kepada sesama. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, orang-orang yang pengasih, yarhamuhumur rahman, maka kepada mereka Allah yang maha rahman pun akan mengasihinya, akan menyayanginya, akan mencintainya. Oleh sebab itu maka irhamu man fil ardi yarhamkun man bis sama. Silahkan cintai, silahkan kasihi man fil ardi,
makhluk-makhluk Allah yang ada di bumi, yarhamkum man fis sama, maka akan mencintai kepada kalian siapa? Man fis samai, makhluk-makhluk Allah yang ada di langit. Kuncina lamun makhluk Allah anu hayang di langit, makhluk Allah anu di langit hayang mencintai orang, hayang mikanyah orang, maka orang kudu mikanyah makhluk Allah anu aya di bumi. Nah, dalam kitab ini dijelaskan oleh pengarang, wal makna ar-rahimun, yang dimaksud dengan ar-rahimun adalah liman fil ardi min adamiyin wa hayawanin. Makhluk yang harus kita cintai di muka bumi ini, agar makhluk Allah yang di langit mencintai kita, maka makhluk yang ada di buminya yang harus kita cintai, yang harus kita sayangi, bukan hanya manusia tetapi juga min hayawanin. Jadi makhluk Allah yang harus kita cintai itu min adamiyin wa hayawanin. Siapa makhluk yang ada di darat, yang ada di bumi yang harus kita cintai? Manusia sudah jelas, min adamiyin. Kemudian setelah kita mencintai, mengasihi sesama manusia, kemudian wahayawanin, hewan-hewan itu pun harus kita sayangi, harus kita kasihi. Hewan yang seperti apa? Lam yu'mar biqatlih. Hewan yang harus kita sayangi adalah hewan-hewan yang tidak diperintahkan untuk membunuhnya. Lalu adakah hewan yang disuruh untuk membunuhnya? Dalam hadis Muslim ada 5, khamsun pawasik. Ada 5 hewan yang harus kita bunuh, dan itu tidak harus kita cintai. Dalam hadis Muslim yang seperti itu, di antaranya adalah ular, kemudian gagak, kemudian tikus, kemudian anjing galak, dan burung elang. Itu berdasarkan redaksi dari hadis Imam Muslim yang disebut dengan khamsun pawasik, 5 hewan yang boleh kita bunuh dan tidak perlu kita cintai. Gitu. Sedikit lagi. Irhamu man tastati'una an tarhamuhu min asnafin makhluqatih. Irhamu, hendaklah kalian mencintai man, makhluk, semua makhluk kecuali yang tadi, tastati'una an tarhamuhu, semampu kalian untuk mencintainya, min asnafi makhluqatih, dari berbagai macam makhluk-makhluknya, walau ghairi akilin, walaupun makhluk itu tidak berakal. Berarti kan hayawan, ya, di samping manusia hewan tadi, bisyafaati, dengan welas asih, alaihim, kepada mereka. Di samping mengasihi, wa du'aikum lahum birrahmah, kewajiban kita kepada sesama terutama untuk saling mendoakan dengan doa yang baik. Sebab salah satu doa yang ijabah itu adalah kita mendoakan orang lain tapi orang lain tidak tahu apa yang kita doakan. Tekudu bebeja maneh doakeun ku saya kudu kieu tekudu. Insyaallah Allah Maha mendengar, ya. Wa du'aikum lahum birrahmah, di samping kita menyayangi manusia dan hewan, juga kita saling mendoakan di antara sesama manusia, wal magfirah, dan saling memohon ampun kepada Allah, saling memaafkan kesalahan di antara kita karena kita sadar sebagai manusia biasa. Maka yarhamkul malaikah, ketika kita melakukan itu semua, yarhamkumul malaikah, maka insya Allah malaikat yang ada di langit akan menyayangi dan mengasihi kita yang ada di bumi, karena kita senantiasa menyayangi sesama.
dan menyayangi makhluk-makhluk Allah yang lain. Ibu dan bapak rahimakumullah, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya, khususnya untuk pribadi. Sekali lagi dalam rangka murojaah, dalam rangka belajar, mudah-mudahan kalau ada salah mohon dikoreksi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini sekaligus menjadi tanbih untuk diri saya sendiri dan keluarga. Mudah-mudahan bermanfaat untuk bekal hidup di dunia, insya Allah nanti di akhirat. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.